Hai guys, perkenalkan nama saya Ani Fitriania dari kelas 10-3 dan absen 14. Kali ini saya ingin membuat vlog tentang pelajaran sosiologi tentang bab 3, yaitu adalah identitas diri, tindakan sosial, dan hubungan sosial. Kali ini dengan berdurasi 15 menit, disuruhnya 15 menit, dan itu sangat panjang banget. Jadi kan kita kan nggak terlalu banyak begitu, jadi kita nanti tambahin apa aja, tentang apa aja. Kamu kira aku udah mau ngejelasin? No, karena ini berdurasi 15 menit. Kalau aku ngejelasin kan nggak make sense, karena itu 15 menit kurang cuy, gitu kan. Jadi enaknya ngapain ya? Ngapain ya? Bingung mau ngapain, jadi ya kita ngapain, aku nggak tahu kita mau ngapain, gitu kan. Jadi kan ya gitu. maafkan ya. Hai guys. Apaan tuh? Hai. Konnichiwa. Annyeong. Ni hao. Sawadee-hao. Hai guys, perkenalkan nama saya Ani Fitriania dari kelas 10G. Guys, perkenalkan nama saya Ani Fitriania dari kelas 10-3, yaitu absen 14. Jadi kali ini saya mau buat vlog tentang pelajaran sosiologi tentang bab 3. Dan kali ini aku mau buat vlognya itu dengan berdurasi dan kali ini saya ingin membahas yang pertama adalah identitas diri dalam Kamus Besar Indonesia. Diartikan sebagai ciri atau keadaan khusus jati diri seseorang. Richard Dawkins menyebutkan bahwa identitas adalah pemahaman kita atas siapa diri kita dan atas diri orang lain. Identitas manusia pasti merupakan identitas sosial, karena melalui proses interaksi sosial yang terus menerus identitas dibuat, bukan diberikan. Menurut Anthony Giddens 2009, identitas dapat dibedakan sebagai berikut: identitas primer dan sekunder. Identitas primer ini sendiri yang dibentuk pada awal kehidupan, termasuk gen, ras, dan identitas. Dan identitas primer ini sendiri yang perlu kalian ketahui dari awal kalian baru lahir, dan kalian tahu diberi nama dan diberi ras sendiri, seperti ras dari kedua orang tua kalian. Dan identitas sekunder itu adalah identitas yang dibentuk dari identitas primer dan mencangkup juga identitas yang terkait peran dan status sosial. Identitas ini dapat berubah seiring dengan perubahan peran dan status seseorang. Identitas individu dan
identitas sosial merupakan satu kesatuan yang ada dalam diri kita. Berbagai sudut pandang, cara, dan ukuran dari identitas seorang tersebut disebut dengan multidimensi. Untuk yang kedua adalah tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial hanya dapat dilakukan manusia dalam keadaan sadar dan dikendalikan oleh akal budinya. Tindakan manusia dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi masyarakat setempat. Tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau kelompok manusia ini yang disebut tindakan sosial. Tindakan sosial dapat dikelompokkan sebagai tindakan manusia untuk mempengaruhi kebutuhan hidup, tindakan manusia muncul dari luapan emosi, dan tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang diaturnya. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia antara lain kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan integratif. Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam setiap manusia. Kebutuhan dapat dipengaruhi setelah kebutuhan produk terpenuhi. Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan integratif. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua orang atau oleh semua manusia. Dan kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer terpenuhi. Ketiga, kebutuhan integratif. Kebutuhan integratif ini muncul karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk berpikir dan berpikir moral. Tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Tindakan manusia pada hakikatnya muncul karena luapan emosi yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi dirinya atau orang lain. Tindakan positif adalah tindakan yang membawa keuntungan bagi dirinya atau diri orang lain, dan tindakan negatif adalah tindakan yang membawa kerugian bagi dirinya atau bagi orang lain. Tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianut. Tindakan anggota masyarakat suatu daerah yang dilakukan sejak dahulu kala dan masih berlanjut sehingga saat ini merupakan yang akan menjadi ciri suatu daerah. Keberagaman suatu kebudayaan Indonesia berasal dari berbagai jenis yang memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Max Weber sendiri, ini adalah tindakan sosial dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu tindakan sosial tradisional, tindakan sosial efektif, tindakan sosial fasional instrumental, tindakan sosial rasionalitasi Tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri-ciri kebudayaan yang dianut. Tindakan anggota masyarakat suatu daerah yang dilakukan sejak dahulu kala dan masih berlanjut sehingga saat ini merupakan yang akan menjadi ciri suatu daerah. Keberagaman kebudayaan di Indonesia berasal dari berbagai jenis yang memiliki ciri khas kebudayaan masing-masing atau ciri khas daerah masing-masing. Menurut Max Weber sendiri, tindakan sosial dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu tindakan sosial tradisional, tindakan sosial efektif, tindakan sosial fasional instrumental, tindakan sosial
rasional berorientasi nilai. Nah, tindakan sosial tradisional adalah tindakan yang dilakukan pada situasi tertentu sebagai hasil tradisi atau adat istiadat. Tindakan sosial yang kedua, tindakan sosial efektif. Tindakan ini sebagian besar dikuasai perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal budi. Tindakan sosial fasional instrumental. Tindakan ini dilakukan berdasarkan pada akal secara rasional dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang hendak dicapai. Tindakan rasional berorientasi nilai itu adalah tindakan ini berorientasi pada suatu nilai tertentu dengan memiliki menitikberatkan pada cara atau proses mencapai suatu tujuan. 3. Hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan saling memengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Terutama yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Faktor-faktor psikologis yang menyadari proses interaksi sosial adalah imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Menurut Gilin, interaksi sosial yang berasal dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada satuan atau integrasi sosial, meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan yang kedua, proses disosiatif atau disebut juga proses oposisi adalah cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu, meliputi persaingan, kontroversi, dan pertentangan.